Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Guru Dewi harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, anakku, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, tetap lakukan pembiasaan yang baik ya, seperti membantu orang tua dan selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Itu anakku, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Perhatikan anakku ya, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang membentang dari ujung barat Pulau Sumatera, yaitu Sabang, sampai ujung timur Papua, yaitu Merauke. Antara satu pulau dengan pulau yang lain dihubungkan oleh wilayah lautan. Oleh sebab itu, negara Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau lautan. Selain negara maritim, Indonesia disebut juga negara kepulauan karena memiliki banyak pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang perlu diingat. Apa itu negara maritim? Dan mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Sudah mengerti anakku ya? Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang pertama, terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia diberi kewenangan oleh UNCLOS pada tahun 1982 untuk memanfaatkan sumber daya laut. Wilayah Indonesia yang luas mengandung keberagaman sumber daya hayati dan non-hayati. Hayati itu yang hidup, non-hayati yang tak hidup. Sumber daya alam laut seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral serta media transportasi antar pulau. Beragamnya sumber daya laut membuat jenis lapangan kerja masyarakat di sekitar pantai menjadi lebih beragam. Beberapa jenis lapangan pekerjaan masyarakat sekitar pantai seperti nelayan, budidaya rumput laut, kerang dan mutiara, tambak ikan, pertambangan, jasa penyewaan transportasi laut, dan pengelola tempat wisata kawasan pantai. Itulah kehidupan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi dengan adanya kita sebagai negara maritim. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama pada kehidupan sosial masyarakat. Negara Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia karena menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Dengan berada di wilayah yang berada di antara dua benua dan berada di antara samudra, menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Sehingga
membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak positifnya: 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. 2. Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Yang ketiga, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu dampak positifnya. Selain dampak positif, juga berdampak negatif. 1. Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar, tercampur dari berbagai negara yang melintasi perdagangan Indonesia. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan. Pecinan itu kampung orang Cina ya anakku, dan kampung Arab. Kedua kampung ini memang terkenal mereka pandai sekali dalam hal perdagangan. Nah, tetapi dari dua dampak ini kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus bersatu, jangan sampai terpecah. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sini kamu tahu bahwa keberagaman itu bukanlah menjadi pemecah tapi pemersatu. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Mengapa? Karena Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua menjiwai sila oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Jadi, dalam setiap kehidupan, sila-sila itu saling berhubungan. Misalnya di sini contoh, pemilihan ketua kelas. Mencerminkan sila apa saja? Ya, pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Yang bisa dipilih itu seluruh rakyat Indonesia sebagai warga negaranya. Yang kedua, persatuan Indonesia. Dalam pemilihan diharapkan kita saling bersatu. Yang ketiga, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bebas bermusyawarah dalam mengadakan pemilihan ketua kelas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling menghormati, menghargai. Nah, jadi dalam satu perilaku itu mencerminkan beberapa sila yang saling terkait. Nah, itulah anakku materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan guru dari video ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian semua. Dan budaya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.